Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Wijayanti dengan NIM 2020-2020-019, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan E-Modul Materi Trigonometri atau Trigomet pada Kurikulum Merdeka. Penelitian ini saya lakukan bersama dengan dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Vika Widya Pratama, SSI, MPD. Selanjutnya yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah tahun ajaran baru tahun 2023-2024 di Indonesia saat ini masih mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan dalam belajar yang memungkinkan peserta didik untuk belajar di tempat, waktu, dari sumber mana saja termasuk melalui penggunaan teknologi digital. Menurut Rahmadayanti dan Hartoyo pada tahun 2022. Pembelajaran di kelas dapat dibuat lebih menyenangkan dengan memperkenalkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Media pembelajaran e-modul atau elektronik modul merupakan salah satu bentuk media pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi saat ini dengan menggunakan sistem berbasis elektronik menurut Patwa dan RD pada tahun 2021. Nah, salah satu aplikasi yang cocok untuk membantu membuat e-modul adalah Adobe Flash CS6, dikarenakan sesuai untuk membuat konten animasi dan multimedia, yang mampu menghasilkan presentasi, game, film, CD interaktif, maupun CD pembelajaran. Karena dilengkapi dengan Coding ActionScript 3, menurut Herdiana pada tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara di salah satu SMA juga mengatakan bahwa guru belum memanfaatkan dengan baik teknologi digital sebagai media pembelajaran dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan. Khususnya dalam matematika yang sebagian orang menganggap bahwa itu merupakan pelajaran yang sulit. Menurut Maulindri dan Kartini pada tahun 2020. Salah satu mata pelajaran matematika yang dianggap sulit adalah trigonometri oleh banyak peserta didik menurut Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2021. Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalan dan penggunaan media yang tepat untuk mengefektifkan proses penyampaian materi pembelajaran pada peserta didik, sehingga peneliti tertarik untuk mengembangkan media dalam pembelajaran trigonometri yang berbasis teknologi untuk membantu meningkatkan pemahaman peserta didik yang akan difokuskan ke materi perbandingan trigonometri. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan aplikasi e-modul Trigomet berbasis Android pada kurikulum Merdeka untuk kelas 10 SMA atau SMK yang memiliki kriteria valid, praktis, dan efektif. Untuk manfaatnya yaitu antara lain membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman konsep perbandingan trigonometri sesuai dengan kurikulum Merdeka dan perkembangan teknologi. Selain itu juga menghasilkan aplikasi e-modul Trigomet yang dapat digunakan oleh guru pada materi perbandingan trigonometri. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis dan model penelitian ini adalah Research and Development atau R&D dengan model ADDIE. Selanjutnya untuk subjek, tempat, dan waktu penelitian yaitu 34 siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Tengaran tahun ajaran 2023-2024 pada semester 2. Teknik pengumpulan data yaitu teknik tes, ada pretest dan post-test. Teknik non-tes yaitu ada wawancara dan angket. Selanjutnya untuk instrumen pengumpulan data yaitu ada lembar validasi para ahli, yaitu antara lain ada ahli media dan juga ahli materi. Selanjutnya ada lembar kepraktisan yaitu angket respon guru dan siswa. Lalu ada lembar tes siswa yaitu pretest dan post-test. Selanjutnya ada jenis data yaitu kualitatif terdiri dari tanggapan, kritik, dan saran dari para pengguna. Lalu ada kuantitatif yaitu hasil skor validasi, angket kepraktisan, dan juga hasil tes siswa. Untuk analisis data sendiri ada analisis data kevalitan, kepraktisan, dan juga keefektifan. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk tahap pertama yaitu tahap analisis atau analyze, yang pertama ada masalah, yaitu guru belum memanfaatkan dengan baik teknologi digital sebagai media pembelajaran, dikarenakan keterbatasan waktu dan juga kemampuan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan, memerlukan media pembelajaran yang memudahkan pemahaman peserta didik, khususnya materi perbandingan trigonometri. Selanjutnya yaitu analisis kurikulum. Kurikulum saat ini diterapkan yaitu kurikulum merdeka. Masuk ke tahapan yang kedua yaitu tahapan perancangan atau desain.
Dalam perancangan e-modul, tahap desain memiliki kemiripan dengan merancang kegiatan belajar mengajar. Pada jenjang ini, mulai membuat konsep atau kerangka media yang ingin dihasilkan dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelum ke tahapan pengembangan, terlebih dahulu konsep dan materi e-modul Trigomet ini disusun dan dirancang dengan bantuan Microsoft Word. Selanjutnya untuk tampilan e-modul ini dirancang dengan bantuan Canva yang meliputi tombol-tombol yang nantinya akan dapat diklik. Untuk bagian dari e-modul ini terdiri dari 3 bagian materi. Yang pertama yaitu definisi perbandingan trigonometri dan sudut-sudut istimewa. Yang kedua yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Dan yang terakhir yaitu penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan atau development. E-modul Trigomet ini dikembangkan menggunakan software Adobe Flash CS6 agar menjadi sebuah aplikasi pembelajaran yang dapat diinstal di Android. Tampilan e-modul Trigomet ini meliputi yang pertama ada tampilan loading, lalu setelah loading akan ada tampilan halaman awal e-modul yaitu untuk kita mengeklik tombol start. Selanjutnya ada tampilan menu utama, ada beberapa tombol, antara lain ada tombol capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, lalu ada tombol tampilan profil penulis, lalu ada tombol panduan pemakaian. Untuk yang di tengah ini yaitu tombol e-modul, apabila kita klik maka akan menuju ke menu pilihan materi. Nah, yang pertama adalah menu bagian 1. Nah, terlihat bahwa di pilihan materi ini hanya bagian 1 yang dapat kita klik. Karena bagian 2 dan bagian 3 itu belum bisa klik, maka kita akan menyelesaikan bagian 1 terlebih dahulu. Nah, di bagian 1 apabila kita klik, maka akan muncul tampilan start bagian 1, yaitu masuk ke materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini untuk contoh materi di bagian 1. Selanjutnya, tampilan menu pada bagian 2. Nah, di sini terlihat di pilihan materi, bagian 2 sudah bisa diklik karena kita sudah berhasil menyelesaikan materi pada bagian 1. Pada bagian 2 ini yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran untuk contoh materinya sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah tampilan menu bagian 3. Nah, di sini pilihan materi sudah bisa kita klik semua. Selanjutnya masuk ke bagian 3 yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini untuk contoh materinya di bagian 3. Nah, selain itu juga terdapat ada di sini tampilan contoh soal. Lalu ada tampilan game, di sini ada game tarik garis. Selanjutnya ada tampilan rangkuman. Nah, tampilan rangkuman ini juga ada di setiap bagian materi. Nah, selanjutnya adalah tampilan misi. Nah, di sini setiap bagian materi itu terdapat misi di beberapa submaterinya yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini misi apabila kita klik jawaban yang benar, maka akan muncul tampilan benar. Nah, maka di sini bisa kita klik misi komplit. Apabila jawaban kita salah, maka akan ada hint untuk kita mengerjakan lagi. Nah, sehingga kita bisa mencoba lagi untuk mengerjakan. Selanjutnya di bagian akhir juga terdapat kuis. Di sini ada satu contoh soalnya. Lalu di bagian akhir terdapat skor yang akan ditampilkan setelah kita mengerjakan kuisnya. Nah, sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap implementasi atau uji coba, Trigomet ini terlebih dahulu diajukan kepada validator ahli materi dan juga ahli media untuk mengetahui kelayakan dan kevalitan sebelum diuji cobakan ke lapangan. Nah, untuk validatornya terdiri atas satu dosen pendidikan matematika dan juga 2 guru SMA mata pelajaran matematika. Nah, untuk di sini dapat kita lihat bahwa validasi materi itu presentasenya yaitu 90,91% dengan keterangan sangat layak. Untuk validasi media yaitu 92,42% dengan keterangan sangat layak. Nah, sehingga aplikasi e-modul ini dapat dilanjutkan untuk tahap implementasi dengan kriteria valid. Berdasarkan hasil validasi validasi media oleh validator juga menyatakan bahwa media ini dapat diimplementasikan tanpa revisi. Selanjutnya yaitu tahap penerapan atau implementasi. Tahap implementasi ini dilakukan dengan subjek 34 peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Tengaran pada tanggal 31 Januari 2024 di semester 2 tahun ajaran 2023-2024 melalui tahapan yang pertama yaitu soal pretest diberikan di awal sebelum peserta didik diminta untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Tigronet.
Tujuannya adalah untuk mengetahui pengetahuan peserta didik terkait materi trigonometri yang sudah mereka dapatkan pada semester sebelumnya. Nah, setelah diberikan soal pretest, barulah peserta didik dibagikan aplikasi Trigomet dengan membawa gadget masing-masing. Sebelum peserta didik diminta untuk belajar secara mandiri, peserta didik diberikan arahan oleh peneliti tentang cara penggunaan Trigomet. Nah, peserta didik dapat mencoba memahami materi dan juga mengerjakan misi dari aplikasi. Setelah dirasa cukup, peserta didik diberikan soal post-test yang terdiri dari 4 soal dengan kisi-kisi dan bobot soal yang sama dengan soal pretest. Selanjutnya, angkat respon siswa diberikan di akhir guna mengetahui kepraktisan media pembelajaran Trigonomet. Berikut ini adalah beberapa hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat pengambilan data. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi atau evaluation. Nah, di sini terdapat hasil pretest dan post-test siswa yang digunakan untuk menganalisis keefektifan aplikasi yang dihasilkan. Hasil pretest dan post-test ini menjadi pembanding apakah terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah belajar Trigonometri. Nah, selanjutnya data pretest dan post-test ini diuji normalitas menggunakan SPSS dan ternyata menghasilkan data yang tidak normal. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan uji lanjutan yaitu uji Wilcoxon. Berdasarkan tabel uji Wilcoxon, diketahui bahwa nilai asymmetric yaitu 0,000. Karena hasil 0,000 ini lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya terdapat perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa ada pengaruh penggunaan aplikasi Trigonomet pada siswa kelas SMA kelas 10. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa aplikasi ini efektif untuk digunakan. Selanjutnya yaitu untuk angkat respon peserta didik diberikan untuk menganalisis kepraktisan. Lalu juga ada angkat respon guru. Di sini untuk angkat respon peserta didik menghasilkan persentase 89,6% dengan kategori sangat praktis dan angkat respon guru 95,19% yaitu dengan kategori sangat praktis. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media e-modul trigonometri ini praktis untuk digunakan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Dari hasil ketiga analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Trigonomet ini dinyatakan valid, praktis, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi perbandingan trigonometri. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk aplikasi Trigonomet ini dapat dikembangkan lagi ke dalam versi iOS, sehingga pengguna iPhone dapat menginstal aplikasi ini. Untuk materi juga dapat dikembangkan lagi. Nah, sekian hasil penelitian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.